sampai saudara katakan saudara sampai berlutut, berjongkok, lutut bergemetar, itu kenapa? Pasti kan sebelumnya sering menghadapi perbedaan fakta-fakta itu kan sering, tapi apakah saudara sampai harus jongkok seperti itu? Karena kan melihat langsung yang mulia. Saya ngalami langsung. Saya melihat sendiri proses dari mulai otopsi, terus kemudian saya sempat dengar langsung penuturan dari Bu PC. Begitu. Siap. Baik, tapi kan yang terlihat terlihat yang saudara tonton, terdakwa tonton kan keberadaan Joshua yang masih hidup pada saat Pak FS datang. Iya. Bukan fakta sebelumnya yang saudara yakini bahwa Pak FS datang setelah terjadi tembak-menembak. Begitu? Iya. Ya kan? Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan tembak-menembak. Dalam artian kan saudara melihat hanya sosok Joshua yang masih hidup. Nah, kemungkinan apa dalam pemikiran saudara sampai saudara harus gemetar? Ini ada fakta yang berbeda, ada yang apa coba? Karena kan di video itu kalau saya tidak salah ingat yang mulia, Pak FS datang, Joshua masih jalan sekali. Pak FS masuk, Joshua masih kelihatan lagi. Jadi itu 2 kali kalau saya tidak salah ingat. Sementara yang terus saya dengar dari mulai tanggal 9 sampai dengan di berita itu semuanya keterangan mengenai tembak-menembak. Ya, silakan lanjutkan. Siap. Jadi itu yang membuat saya kok jadi bingung, ini gimana gitu kan. Kalau ini kemudian ternyata tidak sesuai yang disampaikan, nanti orang berpikir saya ini ada apa-apa gitu. Dan ternyata benar sekarang. Dan apakah juga mempengaruhi emosi saudara bahwa ini melibatkan seorang pejabat di kepolisian, pejabat tinggi di kepolisian? Ya otomatis itu kan pimpinan saya yang mulia. Mungkin tidak hanya sekedar pimpinan ya, tapi juga termasuk pejabat tinggi di kepolisian ya. Siap. Jadi saudara, apakah ada kemungkinan ini akan mempengaruhi institusi kepolisian? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Kemungkinan ya mulia. Saudara pikirkan ada kemungkinan kalau saya lihat ya itu pimpinan saya yang mulia. Begitu ya. Jadi sampai saudara emosi dan lutut bergetar. Ya kaget dan panik yang mulia. Kaget dan panik ya. Baik, nanti kami akan nilai. Terima kasih. Kaget dan panik ya. Walaupun itu bukan perbuatan saudara tapi perbuatan pimpinan saudara gitu ya. Karena kan saya ikut yang mulia dari otopsi. Jadi kayak melihat sesuatu yang ya biasa gitu yang mulia. Apa juga saudara tempat berpikir, waduh kalau seperti ini nanti saya juga terkena juga nih. Iya yang mulia. Iya. Iya. Kan Mana yang lebih dominan? Wah saya jadi terkena juga, terkena imbasnya kalau seperti ini, atau wah ini karena kok pimpinan saya lebih melakukan kepada seperti itu. Siap. Kami sempat menyampaikan juga kalau begini ceritanya komandan nanti saya bisa jadi kena terbawa masalah ini. Iya, artinya yang saudara khawatirkan justru yang itu daripada pimpinan saudara. Pimpinan karena kan saya langsung itu yang mulia. Jadi dua-duanya. Mana ya, yang lebih apa dominan? Ya diri sendiri yang mulia. Itulah. Kalau dominan ya diri sendiri yang mulia. Iya. Kalau ditanya persentasenya berapa? 70. 70. 30 lah yang mulia. Hah? 70-30? Artinya kalau 30 itu dalam rangka apa nih? Ngelihat itu pimpinan. Bagaimana caranya menyelamatkan pimpinan? Apa begitu? Enggak yang mulia. Lah terus apa? Orang saudara tidak serahkan itu kok kepada tim khusus malah dipatahkan. Tapi kan saya sudah lapor yang mulia. Itulah. Siap yang mulia. Makanya tadi tanyakan itu jadinya kan. Ya. Ada nggak terpikir oleh saudara untuk bagaimana menyelamatkan pimpinan kalau udah jadi seperti ini, kalau nanti saya tersangkut-sangkut? Kan paling tidak itu berkecamuk dalam pikiran saudara. Udah nggak mikir lagi yang mulia. Itu ya. Baik, ini saya mau perdalam tentang apa ini? Saudara di Kaden B. Wakaden B yang. Wakaden B ya, yang tidak ada urusannya dengan masalah
tindak pidana, kalau saudara kan sudah sebutkan bagian kekerasan ya, apa, meliputi tugas saudara yang di Pengamanan ya. pengamanan dan Penyelidikan ya. penyelidikan untuk, Sama semuanya ya mulia. Dan ABC. kan bidangnya ada itu. Iya ya mulia. Tapi Iya. kemarin sudah dijelaskan, kami ini karena sedikit Enggak personil. apa-apa, di bidangnya dulu lah. Kalau nggak ada orang ya baru nanti saling membantu kan gitu. Di bidangnya ya pengamanan ya mulia. Pengamanan apa? Pengamanan VIP. Saya masih ingat kok itu tempo hari saudara jelaskan kepada kami di sini untuk bagian pengamanan kekerasan dan Bukan ya, bukan kekerasan. apa? Personil yang mulia. Personil apa? Personil Polri, Betul, bagiannya apa gitu loh. pengamanan VIP, pengamanan bucket itu yang mulia. Nah kalau untuk yang C, C. pengamanan apa? C itu backup IT yang mulia, sama Iya. pengawasan di media. Yang lebih pas adalah C. Penyelidikan di A. C, iya. Kalau untuk ini kan IT kan, di VR ini Semuanya bisa yang mulia. bisa, tapi Untuk kan sudah ada penyelidikan. bagian-bagiannya. Saudara C, tadi bidangnya apa? Kalau C itu backup IT yang mulia. Bidang apa IT? Iya. Kan gitu. Ini menyangkut IT juga. Kan gitu. Iya. Iya kan? Itu dulu ya bidang-bidangnya. Tadi saudara keamanan, ini juga keamanan juga, tapi terkhusus untuk IT kan begitu. Nah waktu itu semuanya tidak ada, pada pergi ke Semarang. Iya yang mulia. Iya. Pada tanggal berapa saudara pergi ke Semarang? Tanggal 11 yang mulia. 11. Ya. Kemudian saudara ditarik kembali Siap. supaya ke Jakarta Siap. karena kosong kan gitu. Betul yang mulia. Tapi kemudian pekerjaan saudara masih melanjutkan apa yang saudara sudah dimintakan untuk proses dari yang tanggal 8, 9 kan begitu. Iya yang mulia. Iya. Apa karena saudara sampaikan itu? Tadi saya sudah jawab. Pemikiran saya saat itu sudah dikopi dulu sebelum diserahkan kepada. Dikopi dulu. Kalau pertanyaannya, Iya. apakah boleh dikopi? Bukan kapasitas seorang penyidik dalam untuk mengungkap peristiwa tersebut. Kalau dalam rangka kegiatan mungkin ya pada saat itu. Jangan mungkin jawabannya itu kan. Kan saya nggak tahu tindakannya waktu itu seperti apa. Jadi dalam pemikiran saya mungkin dia hanya mengkopi saja gitu kan terus ngasih lihat. Kenapa terdakwa tidak sampai? Kenapa ini bisa terkopi? Apakah tidak harusnya penyidik yang harus melihat? Apakah terdakwa tidak punya pikiran untuk berpikir seperti itu? Saat itu Coba terdakwa renungkan dulu kan. Iya. Saat itu Runut tidak. dulu, kenapa kok bisa saya bisa apa yang menurut terdakwa yang bisa kok bisa saya hadir menjadi terdakwa di persidangan ini? Coba dipikir apa yang kesalahan terdakwa? Saya melihat waktu itu olah TKP sudah mulai dilaksanakan, melihat semua tindakan olah TKP dari puslapor segala macam. Tidak ada berpikir, wah ini nanti ada apa. Lebih-lebih yang diajak nonton itu disampaikan oleh Cu CCTV yang di luar, Sisi di luar. CCTV di luar. Nah, Jadi nggak ada pemikiran saya ini akan berpengaruh. Saat itu diajak disuruh nonton ya udah ayo nonton aja. Kalau memang ada niatan mau sembunyi-sembunyi kan nggak mungkin saya nonton di depan rumah tempat terbuka Iya. Pak. Nah, paling nggak saya bawa dulu, ayo kita sembunyi dulu gitu. Sama-sama saya niatkan. begitu menurut terdakwa. Iya saat itu begitu Pak. Ya langsung aja ya udahlah, udah mana yang mau ditonton. Nah, secara ini kan terdakwa kan paham tentang hukum ini. Nah, ini kan biarkanlah. Kenapa? Biarkan nih serahkanlah sama penyidik. Apa tidak terbantahkan saudara? Mungkin beda kalau saat itu Cuk ngomong ini CCTV dalam rumah. Mungkin saya juga berpikir ngapain kasih lihat ke saya CCTV dalam rumah. CCTV dalam rumah itu Kalau ngomongnya begitu ya,
Dan juga seingat saya yang dipegang Cok itu kan CCTV yang di luar ya. Karena kan ditanya sama Samuel itu sempat ngobrol Samuel sama Cok. CCTV, oh iya CCTV yang di luar. Ya sudah, diserahkan sama Cok. Itulah pengetahuan saya, CCTV hanya di situ saja. Batas itu pengetahuan. saja. Nah, setelah selesai menonton, ada yang pernah terdakwa sampaikan menyangga dari keterangan waktu saksi Hendra Kurniawan. Nah, pada saat setelah selesai menonton, terdakwa sempat menelpon Hendra Kurniawan ya? Iya betul. Benar. Ini saya ingatkan kembali. Langsung saja pertanyaan. Ya. Tadi saya juga tanyakan itu juga. Ya. Pertanyaannya Bukan apa? ada izin komandan. Kalau ini videonya bisa konyol saya, bisa berkasus saya waktu terdakwa sangat. Itu apa? Ini Sudah tadi dijawab dijelasin. tadi. Kasus Sudah. saya Maka saya jelas- tanyakan persentasenya Iya. berapa kan itu? Ya. Itu jawabannya tadi. itu. Tidak ada. Sesuai BAP Nah, ya. pertanyaan tidak ada terdakwa ingin melaporkan kepada Reskrim, ke Polres Jakarta Selatan. Tim sus Bahkan kepada tim sus pun dia tidak laporkan itu. Oh. Karopaminal kan tim sus itu yang mulia. Bukan yang tadi dibentuknya kan tanggal 12. Karopaminal itu tim sus. Iya. Tim sus yang mulia. Ah, Dengan Karoprovos itu berdua tim sus. terus kan sudah dibentuk ya. Sudah itu. Saudara kan melihat kan? Siap, sudah. Melihat kan malamnya ya. Siap. Dia olah TKP kan tanggal 12 tuh. Betul yang mulia. Iya kan? Betul. Kemudian malam itu saudara 12 dini hari kan nonton. 13 dini hari yang mulia. Iya, 12 iya, nyebrang ya. Iya yang mulia. Nah, sudah ada bentukan. Saudara sudah nonton. Iya. Kan itu tadi pertanyaannya. Iya. Kalau sudah seperti itu, udah ada bentukannya, kenapa kok saudara tidak laporkan aja sudah kepada tim? Pak Karopaminal, Pak Hendra itu tim sus yang mulia. Enggak, iya oke lah. Tadi kan diceritakan siapa yang memimpin. Harusnya ditanyakan Hendra ya, siapa yang memimpin yang olah TKP? Harusnya Wakapolri, tapi yang datang adalah Kabar Reskrim. Betul yang mulia. Itu bukan tim sus itu. Tim sus yang mulia. Iya. Semua. Artinya itulah makanya pertanyaannya adalah setelah saudara nonton dan saudara tahu itu, kenapa nggak diberitahukan aja kepada pimpinan? Di situ udah nggak ada yang mulia waktu nonton. Sudah pada pulang yang mulia. Iya memang sudah pulang. Setelah selesai sudah nonton itu gitu loh. Ini ada cerita seperti ini, tapi saudara kan melaporkannya kepada siapa si Hendra. Kemudian ada komunikasi lah akhirnya dengan Ferdi Sambo kan begitu. Siap. Yang pertanyaannya itu bukan yang di situnya. Karena sudah ada tim sus yang pimpinannya pada waktu itu malamnya yang datang adalah Kabar Reskrim. Ya paling tidak kenapa kok nggak diceritakan aja ke Kabar Reskrim gitu loh. Mohon izin, disebutkan oleh Pak Kapolri saat itu, Karopaminal dengan Karoprovos itu disebutkan langsung di dalam Apanya? press release Kapolri memang bagian dari tim sus. Mewakili Propam ditunjuk Karopaminal dan Karoprovos. Ya. Pertanyaan saya enggak yang di situ. Pertanyaan saya itu adalah yang malam itu di tanggal 12 Iya, yang mulia. yang hadir saat itu adalah Kabar Reskrim. Iya, yang mulia. Iya. Setelah saudara nonton, ya ternyata ada yang beda di situ. Kenapa kok yang saudara tonton itu saudara tidak laporkan ke Kabar Reskrim? Nggak ada yang mulia, udah pada pulang. Besokannya lah atau kapan setelah itu? Atasan saya langsung dan kebetulan bagian dari tim sus di Ya nggak Propam. apa-apa karena kalau atasan langsung kan bermasalah jadinya kan begitu toh. Iya, tanggung jawabnya garis komandonya begitu yang mulia. Kalau garis komandonya bener nggak apa-apa. Yang saudara tonton aja kemudian saudara gemeteran kok. Atau saudara juga khawatir karena nanti bisa terikut-ikut juga di situ kalau sampai ini bocor gitu. Kalau bocor sih lebih kepada dari Pak FS ya, yang mulia. Iya. Iya, yang mulia. Tapi terikut-ikutnya juga kan paling tidak itu yang saudara sudah jelaskan tadi. Iya kan? Iya, yang mulia. Iya. Lanjut
Lanjut. Ada lagi? Lanjut. Lihat Ya, Jumat siap. setelah ini. Siap majelis. Iya. Nah, setelah tadi itu sama yang apa yang di majelis tadi. Pada saat setelah menghadap saudari percaya aja, masih kamu terdakwa percaya mengikuti itu. Seharusnya kan ada waktu untuk melapor. Nggak berani, Pak. Oh itu nggak berani. Oh, ya, baik. Nah satu lagi terdakwa. Apa tujuan yang diserahkan laptop Baikuni kepada terdakwa itu hingga terdakwa patahkan? Apa salahnya di laptop tersebut? Sudah dijelaskan itu pada waktu menjadi saksi itu. Sudah. Sudah. Ya. Nah, Karena sudah diperintahkan oleh Pak Sambu untuk musnahkan, hancurkan kan seperti itu. Ya. Nah kemudian kan dibilang ya izin bisa saya copy dulu untuk jaga-jaga kan gitu. Itu ya sudah silakanlah kan. satu lagi terdakwa. Terdakwa mengarahkan kepada Baikuni, simpan saja ke hard disk eksternal lebih banyak. Apa tujuan untuk disimpan di sana? Kalau di flash disk gampang rusak, gampang hilang. Kan flash disk itu rata-rata Ya. sama semua. Untuknya tujuannya apa? Suruh supaya itu hard disk itu pada Berjaga-jaga. Ya tanggung jawab saya isinya apa di laptop itu. tanggung jawab. Lah kan jaga-jaga tanggung jawab saya apa yang sudah saya tonton. Agar supaya apa itu jaga-jaga agar tidak terungkap atau bagaimana? Kalau saya dikejar seperti sekarang saya bisa kasih lihat ini Oh yang saya itu tonton. tujuannya. Nah, dikejarnya pada saat itu, pada saat di pemeriksaan lah. Apakah saudara sampaikan? Sampaikan, isinya Begitu. saya sampaikan semua. Oh, baik. Pada pemeriksaan 340. Mas, sedikit lagi terdakwa. Setelah terdakwa dihadirkan ini, apakah terdakwa ada rasa penyesalan yang saudara lakukan secara tindakan seperti ini? Menyesal ternyata pimpinan saya tidak bertanggung jawab. Menyesal pimpin saudara tidak bertanggung jawab terhadap yang saudara lakukan itu. Kan misal pada pimpinan yang tidak tanggung jawab, yang terdakwa lakukan itu misal pada diri sendiri tidak? Apa tidak ada berpikir itu? Penyesalannya harus ada diri sendiri juga. Bagaimana menurut saudara terdakwa? Kalau menyesal pribadi ya menyesal itu saja, kenapa kok bisa punya orang yang di atas saya yang harusnya menjaga, terus kemudian tidak menjaga anak buah. Karena prinsip saya kalau saya jadi pimpinan, saya harus tanggung jawab terhadap bawahan saya. Saya pikir Pak Jaksa juga sama kalau jadi pimpinan. Iya, Tidak akan mau mengorbankan anak buah. begitu. Ternyata berbeda. Ternyata berbeda. Itu. Saudara terdakwa, apakah terdakwa merenungi semua atas ini kesalahan ini? Kesalahan apa tanggung jawab juga sudah siap menanggung hal perbuatan ini? Ya sekarang sudah menjalani Pak. Menjalani Semuanya dijalani dengan baik. dengan baik ya. Baik. Cukup majelis saya lanjutkan. Saya izin majelis lanjutkan, hanya 2 saja majelis. Atas pertanyaan hakim tadi tentang terlepas ada tidaknya, sah tidaknya surat perintah tadi yang di salah satu anggota majelis. Pertanyaan yang pertama, saudara ada di dalamnya? Di dalam surat perintah tadi? Ada. Adakah saudara membuatkan laporan tertulis kepada yang memberi perintah? Laporannya saya kirim via WA ke Pak Agus. Ada. Ada Pak. Isinya apa? Untuk yang kegiatan otopsi saya kirim, yang Bu PC saya kirim. Handphonenya masih ada? Handphonenya hilang. Oh, hilang. Baju Baik. saya semua Oke, hilang pada oke. saat saya ditahan. Oke, baik. Kalau kami lihat di identitas terdakwa ya, pengalaman, pendidikan S2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ya, alumni Apol, 2 kali Kapolres segala macam. Ya, terlepas dari kondisi kepanikan yang saudara katakan tadi. Saudara kan polisi yang profesional kan? Saudara polisi profesional nggak? Kalau profesional sekali saya Ya tidak. profesional saya bilang, bukan profesional sekali. Sebagai polisi harus profesional nggak melaksanakan tugasnya? Seharusnya begitu. Harus, ya kan? Harus. Dari fakta-fakta yang saudara sudah bilang di persidangan ini,
Demikian juga keterangan terdakwa dari aspek kepatutan menurut saudara. Patut nggak yang saudara lakukan itu? Patut, maksudnya tindakan yang mana ini? Enggak. Tindakan? Enggak. Pertanyaannya itu tentang opini. Sudah. Ya. Dia tidak bisa. Simpulkan sendiri saja. Ya, disimpulkan sendiri saja. Ya, disimpulkan sendiri saja. Baik. Karena kan Majelis. sudah ada kode etik segala macam di situ, ya. Baik, Majelis. Ada satu lagi Majelis. Iya, silakan. Demikian. Pada saat karena belum terungkap di persidangan Iya. tentang asal usul dari rekaman video. Ya, Tentang pada saat kan sama-sama dengan HK ini melapor tanggal 13 tentang video. Saudara tadi menjelaskan HK melapor kepada Verdi Sambo, lapor mau melaporkan saudara dengan yang lain nonton CCTV yang di depan, begitu ya? HK ngomongnya kan, maksud yang saudara mengerti dari omongan Hendra ini yang di depan mana? Ya sebagaimana saya laporkan ke Pak Hendra tentang adanya Joshua. Iya, ini kan enggak, pertanyaan di depan mana? yang di depan kan ini. rumahnya. Ya, depan rumah. Cukup Majelis itu aja. Silakan ya. Baik. Terdakwa saya sama seperti sama seperti jaksa penuntut umum tadi ingin terdakwa ini menceritakan apa adanya. Sesuai dengan fakta karena ini sidang kesempatan Anda untuk menceritakan meskipun tidak disumpah tapi saya harap saudara menceritakan dengan detail dan fokus seperti yang tadi majelis hakim sampaikan. Langsung saya tidak bertanya runut. Saya langsung bertanya mengenai tim sus dan irsus. Apakah saudara mengetahui perbedaan tim sus dan irsus? Karena ini supaya menjadi jelas apa perbedaan tim sus dan irsus. Kalau setahu saya tim sus itu tidak ada strukturnya, hanya sebutan saja. Sedangkan irsus itu adalah bentukan dari tim Itwasum. Tapi di dalam tim irsus sendiri itu bisa gabungan dari Propam, dari Bareskrim gitu. Oke, kemudian tadi saudara menyampaikan tidak pernah diperiksa. Ya, Ya, diperiksa oleh tim sus dan irsus tidak pernah. Tidak pernah. Jadi pertama kali Anda diperiksa itu oleh siapa? Oleh Waprof, Waprof. Berarti langsung sudah sidik ya? sudah proses. Proses sidik etik. Ya, Oke. Pada kesempatan pertama ketika Anda diperiksa, apakah Anda langsung menceritakan mengenai Semua saya ceritakan. Oke, karena kan di sini saya mendengar jawaban saudara terdakwa tadi ditanya oleh majelis hakim cukup detail. Saya melihat ada gabungan antara ancaman, Anda takut karena ancaman. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah Anda ingin menyelamatkan komandan? Tidak ada yang Kemudian menyelamatkan takut diri sendiri jadi kasus. Ya. Kemudian Anda salah mengira bahwa ini perintah yang sudah pas. Jadi kan ini ada banyak gabungan nih. Ada ancaman, nggak tahu mau menyelamatkan tadi 30%, terus takut. Enggak, dia enggak menyelamatkan yang 30%. Bukan menyelamatkan. Tidak. Oke, 70% takut diri sendiri kasus. Iya. Pertanyaan saya, ini kan dari jarak menonton sampai Anda menceritakan itu kan sangat panjang ya. Ya. Anda itu tidak bercerita apa karena Anda takut diancam? Apa karena apa? Takut. Apa yang Takut Anda diancam, rasakan? udah pasti. Takut. Saya kemarin aja Pak Hakim yang mulia, Begini, Yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama. Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya, ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu, ada bantahan saudara terhadap keterangan Verdi Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini.
Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Iya. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak FS saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang, nanti nggak apa-apa nih anak-anak. Bayangkan, ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya istri saya. Gimana saya nggak kepikiran yang mulia. Baik, karena itu sama juga yang sudah dijawab dia itu. Ada 4 orang itu. Kalau apa? Tanggung ya, jawab. Iya, yang diminta pertanggungjawaban. Silakan lanjutkan. Baik, kurang lebih saya sudah tahu, kurang lebih dengan sikap saudara mungkin sudah terjawab, berarti lebih besar rasa ancaman dan takut itu ya. Ketika jeda dari tanggal 12 dini hari sampai tanggal Anda diperiksa, berarti memang lebih besar arahnya ke rasa takut dan ancaman. Betul. Tapi kemudian setelah Anda bercerita itu Anda di Patsus ya, atau sedang dalam Patsus? Jadi di Patsus dini hari jam 1, dipanggil jam 10, saya langsung datang. 10 pagi dipanggil? 10 malam. 10 malam. 10 malam hanya dipanggil saja, saya langsung datang. Karena sudah tahu ini pasti kaitannya, waktu itu Pak FS sudah di Patsus posisinya yang mulia. Saya juga sudah mulai dengar Richard katanya mengaku itu semua yang melakukan katanya Pak FS. Kemudian saya malam, tadi saya sempat cerita sama Yang Mulia bahwasannya saya ditanya masalah menonton CCTV dalam rumah. Saya bilang saya tidak pernah menonton CCTV dalam rumah. Laptop saya akui, ya saya menyimpan laptop itu. Saya langsung bercerita semuanya, tidak ada yang saya tutupi. Anda langsung, pada saat itulah mereka baru jadi semuanya sebelum Anda cerita fokusnya kepada CCTV rumah ya? CCTV dalam rumah. Baru ketika Anda bercerita ada CCTV luar yang menunjukkan Joshua masih hidup, baru semuanya mengetahui? Iya. Artinya Anda adalah, maksudnya Anda, Baikuni dan Cuk itu adalah yang pertama kali secara sukarela untuk menceritakan? Iya, bahkan penyidik 340 di hari Senin itu tadinya kalau misalnya tidak ketemu rekamannya sempat meminta kepada kami untuk nanti membantu proses rekon di depan sepanjang yang diingat oleh saya bertiga waktu itu. Saya mengiyakan, saya bilang saya akan bantu semaksimal mungkin. Membantu tim 340 ya? Di 340 itu. Oke, berarti mereka akan menjadikan keterangan saudara jadi tambahan bukti atau bagaimana? Seharusnya sih menjadi tambah bukti ya. Oke, itu semuanya dilakukan berarti sebelum ada laporan polisi yang di cyber ini? Sebelum. Kalau laptop Anda digeledah atau sukarela membawa? Saya minta supir saya mengantar ke mana? Ke Mabes waktu saya diperiksa di Waprof. Oke, artinya ini semua barang bukti, keterangan disampaikan secara sukarela, bukan yang sesuatu dicari Anda sembunyikan ya? Betul. Ini karena berbeda, jadi Anda harus pastikan. Betul. Oke, ini secara sukarela semua. Oke, kemudian saya lanjut ke, setelah barang bukti 340, laptop itu berarti menjadi barang bukti 340, bukan barang bukti perkara saudara? Bukan, karena saya BA sitanya dengan penyidik 340. Oke, BA sitanya. BA sitanya. Kemudian di cyber, ketika Baikuni kemudian mengarahkan penyidik untuk memberikan hard disk yang ternyata ada isinya. Itu kemarin kan Baikuni menyatakan dia sebenarnya tidak berani untuk terang-terangan bilang ada isinya. Itu apakah berkonsultasi dengan saudara? Iya, malamnya kita ketemu, terus kita sepakat. Itu di Patsus semua ya? Di Patsus bersama-sama. Kita sepakat, kita buka aja semuanya karena sudah dalam Patsus. Kondisi juga lebih aman, Pak Efes juga sudah di Patsus juga waktu itu. Oh, Anda jadi merasa lebih aman ketika ada di Patsus? Lebih aman. Malah lebih aman di tahanan ya? Lebih aman karena sudah pasti keselamatan ya. Oke. Dan juga Anda merasa penyidik itu berwenang ya untuk tahu? Atau iya, bagaimana? Penyidik yang lebih wajib mengetahui sebenarnya. Oke, sekarang saya ingin bertanya mengenai perintah lisan tadi yang sudah ditanyakan oleh majelis juga. Anda itu melakukan kegiatan otopsi, kemudian ke Polres Selatan, olah TKP,
menonton, kemudian melapor dan meneruskan perintah, betul ya? Betul. Untuk otopsi, dari Anda juga mendapatkan perintah untuk datang ke otopsi? Dapat perintah? Anda tidak tahu waktu itu ini tentang apa, siapa? Tidak tahu. Oke, mengenai foto. Ada foto yang Anda ambil itu foto apa? Foto hanya sekali yang saya ambil, foto laporan hasil otopsi sementara. Anda Itu tidak juga. punya foto jenazah? Tidak punya. Itu Foto- pun juga saya izin dengan dokter, izin juga dengan penyidik untuk memoto. Izin juga dengan Kombes Santo, saya bilang saya izin untuk foto saya kirim ke Pak Agus. Oke. Karena ini juga membuktikan saya sudah selesai kegiatan pengamanan di sini. Foto itu untuk membuktikan Anda selesai kegiatan. Selesai. Kalau yang sebelumnya kita ketahui ada penghapusan foto itu, Anda ikut menghapus foto atau apa yang Anda hapus atau tidak ada yang dihapus? Saya tidak sempat memfoto karena di dalam kan hanya datang terus keluar lagi. Ada foto yang Anda kirim ke Kombes Denny ya? Santo? Kombes Santo saya nggak punya nomornya, jadi nggak mungkin saya kirim. Oke, Anda tidak kirim foto apapun? Tidak ada Jadi kirim. benar-benar hanya foto laporan itu? Hanya foto itu saja ke Kombes Agus, AN. Oke. Kemudian kapan Anda mengetahui ini adalah ajudan atasan langsung saudara? Ketika Kombes Santo mau ngambil baju di rumah Duren 3, saya tanya, loh kok di rumah Duren 3 bang? Ya ini ajudan Kadip. Karena sebelumnya saya pikir itu yang mulia yang meninggal itu adalah ajudannya Ibu Kapolri. Karena sempat penyidik selatan nyampaikan ini ajudan ibu. Jadi dalam mindset saya ini ajudannya Ibu Kapolri. Makanya keluar pertama saya sempat menghubungi anggota saya yang jaga di kediaman Kapolri. Katanya nggak ada apa-apa tapi rame aja dan orang bisik-bisik. Oh ya. Sampai 2 kali saya pastikan katanya bukan. Apa mungkin disembunyikan. Itu dalam hati saya waktu itu yang mulia. Itu juga kenapa saya ditanya berapa kali masa nggak tahu. Karena benar informasi yang pertama saya dapat tuh ajudan ibu. Hanya begitu saja. Iya. Oke. Kemudian berarti Anda benar-benar tidak tahu ya saat itu. Tidak Saya tahu. hanya ingin Anda menceritakan secara detail kalau memang tidak tahu. Karena Anda nih kalau jawab suka tidak tegas gitu, jadi tidak jelas. Kemudian saat Anda pergi ke Polres Selatan, Anda membawa secari kertas. Ketika Anda datang katanya LP sudah ada ya. Kemarin Betul. Anda juga tunjukkan kepada majelis LP itu dibuat jam 10. Iya. Anda datang jam berapa? Saya datang kurang lebih jam 19 atau jam 20. Oke, kemudian Anda menggunakan cerita itu untuk menceritakan kepada penyidik? Kepada penyidik PPA. Oke, Anda tahu persis itu cerita untuk apa? Untuk uraian LPK, untuk BAI kah, untuk apa? Perintahnya dari Pak FS waktu itu supaya penyidik ketika nanti wawancara ibu. Sudah dijawab itu waktu saksi. Oke, berarti bukan untuk laporan polisi ya, saya tegaskan Bukan. ini, bukan ya? Oke. Kemudian saat olah TKP, ya olah TKP Anda menunggu di luar. Menunggu di luar. Kenapa Anda menunggu di luar? Karena di dalam penuh dan pemikiran saya ngapain saya ikut-ikutan di dalam. Itu kan sudah ada penyidik lengkap semuanya gitu. Anda berarti merasa tidak berhak ada di dalam atau bagaimana? Salah satunya itu, saya berpikir ya kan sudah ada tim penyidik dari Bareskrim, dari Polres, untuk apa lagi kehadiran saya di dalam. Jadi ini itikat pemikiran Anda masih normal, maksudnya masih bukan untuk ingin tahu atau apa, ini normatif saja gitu ya? Iya, normatif tidak ada pemikiran apa-apa. Itu di tanggal berapa itu? Siapa yang mulia? Di tanggal berapa? Tanggal 12 ya mulia. 12. Itu ya ketika saya ditanya Ngapain sama, saya di dalam? Kan gitu ya. Ya ngapain? Siap. Ngapain saya di dalam? makanya Pak Hendra nelpon nanya ke saya itu, sempat marah, loh kenapa kamu kok nggak tahu kegiatan di dalam? Ya karena pemikiran saya, ya mau ngapain di dalam gitu ya mulia. Loh kalau gitu ngapain juga saudara datang ke situ? Perintah yang mulia dari Perintah Pak Denny. lagi perintah ya. Pak Denny sama Pak Beni yang ngajak ke lokasi itu ya mulia. Oh gitu. Lanjut. Anda ini mengakomodir perintah ya? Anda kayaknya selalu, sepertinya selalu dapat perintah apa tapi tidak dijalankan juga perintahnya tapi juga ada di situ atau bagaimana sih sikap Anda ini? Ya saya berpikirnya pekerjaan di situ kan sudah tercover oleh yang berkompeten ya. Sebenarnya Pak Minal tugasnya apa ya di situ? Apakah saudara terdakwa tahu? Kalau waktu nelpon itu menyampaikan, loh kamu hadir di situ tuh mewakili saya selaku bagian dari tim sus katanya Pak Hendra waktu nelpon.
Oh, jadi Anda di situ tahu bahwa Pak Hendra bagian dari tim sus? Tahu. Dan oleh sebab itu karena saya merasa bagian disuruh begitu, ketika ada masukan yang baik ya saya sampaikan masukan yang baik, masukan dari dokter forensik kepada kepada Kapolres, kepada tim Puslapor. Oke, berarti masih dalam tataran normatif ya, tidak ada pesan khusus mendukung mana, menguatkan atau apapun? Tidak ada terpikir sama sekali saat itu. Kalau memang mau berpikir jahat, kenapa saya mengarahkan pakai manekin? Kalau dalam pemikiran saya yang mulia, saya sudah tahu itu bukan tembak-tembakan, tidak mungkin saya nyuruh pakai manekin yang bisa membuktikan arah tembakan segala macam. Itu sama aja seperti bodohan saya. Ya, sudah jam 12, ya. Saya sedianya akan buka kembali persidangan ini 1:30. Ya. Kita tutup jam 12. Tapi masih ada kesempatan saudara setengah jam aja. Ya. Dan itu nanti kita mulai persidangannya di jam 1, bukan 1:30. Ya, karena 1:30 itu menjadi miliknya Hendra dengan Agus nanti. Begitu ya. Mepet waktunya. Siap ya. Zuhur 12:05. Ini kita jumatan dulu ya. Sidang diskors. Jam 1 pas ya? Ya, pemirsa, sidang pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin diskors untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dan nanti akan dilanjutkan kembali untuk Arif Rahman Arifin pukul 13 waktu Indonesia Barat dan kemudian pemirsa akan dilanjutkan selama 30 menit untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Selanjutnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan sidang pemeriksaan terdakwa Hendra Kurniawan. Ya pemirsa, tadi hakim mengajukan beberapa pertanyaan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hari ini sendiri pemirsa ada sejumlah agenda yang sudah disusun untuk dilaksanakan persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pemeriksaan 3 orang terdakwa, Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan juga Hendra Kurniawan. Sudah berlangsung pemirsa untuk sidang yang pertama untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, diskors sejenak dan nanti akan dilanjutkan waktu tambahan 30 menit. Dimulai kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti pada pukul 13.30 akan berlangsung sidang pemeriksaan terdakwa Hendra Kurniawan. Pemirsa, terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan Baikuni Wibowo menceritakan saat dirinya menonton isi rekaman CCTV di Duren 3. Dalam rekaman CCTV tersebut, Baikuni melihat Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan korban Yosua yang masih hidup. Isi pada saat menghadap laptop itu siapa saja yang, kan laptop ukuran seperti beginilah ya. Yang saudara saya bisa tahu kan. Nah, siapa yang di depan laptop ini? Adakah ada yang membelakangi? Saya sama Cuk di belakang, berdiri. Jadi laptopnya miring posisinya, Pak Arif sama Pak Ridwan seingat saya. Saya sama Cuk berdiri di belakang beliau. Pak Arif dengan Pak Ridwan di depan? Ya, di meja. Saudara saksi dengan Baikuni dengan Cuk? Berdiri di belakang. Berdiri di belakang. Nah, setelah tonton apa pembicaraan setelah saudara saksi tonton bersama-sama tersebut? Pembicaraan? Ya, melihat tontonan tersebut. Joshua masih hidup. Joshua masih hidup. Siapa yang ngomong Joshua masih hidup? Cuk pertama. Cuk. Nah, selanjutnya ada nggak Arif Rahman menyampaikan ataupun saudara saksi menyampaikan maupun Ridwan Soplank menyampaikan setelah menonton itu? Seingat saya waktu itu Pak Arif menyampaikan seperti nggak yakin itu Joshua. Karena Pak Arif menyampaikan kalau nggak salah itu bajunya warna merah kalau nggak salah. Bajunya warna merah.
Yang untuk memperjelas itu bahwa itu adalah Joshua siapa? Cuk juga. Nah, pada saat tontonan tersebut, itu siapa saja yang di dalam tonton itu yang berada di rumah nomor 46 tuh? Apa? Karena dia bilang ada Joshua masih hidup, siapa aja yang berada di dalam video tersebut? Yang saya tahu, yang saya bisa kenali, yang pertama Pak Ferdi. Karena Pak Ferdi ya? Sama Pak Ferdi pakai baju dinas, sama Bu Putri. Bu Putri. Ya. Tapi masih ada lagi orang-orang lainnya, saya nggak kenal. Masih ada orang lain yang saudara saksi ingat mengetahui Ferdi Sambo dan Ibu Putri dan korban Joshua. Ya, tapi saat itu saya nggak tahu itu Joshua, karena saya nggak kenal Joshua. Ya, tapi yang menyatakan tadi itu Joshua, Cuk. Ya. Nah, baik. Ya pemirsa, Breaking News TV One kami akhiri sampai di sini. Nanti Breaking News akan kembali hadir dengan agenda sidang selanjutnya. Namun sesaat lagi pemirsa Kabar Siang akan hadir menemani Anda bersama dengan Yomi Fitri. Saya Kenana pamit, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.